Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemrograman web lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman web lanjut. Apa saja itu? Well, ketika kita menggunakan sebuah web application, dan saya yakin teman-teman sudah terbiasa menggunakan itu, ada hal-hal yang kemudian hanya dilihat saja, atau kemudian ada yang dicari, atau ada yang diubah, ditambah, dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kita melihat di sini ada sebuah header, kemudian menu, kemudian sidebar, data, gambar, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu mungkin kita bisa lihat atau kita juga bisa ubah. Dan aplikasi web ini dapat kita akses melalui smartphone, melalui laptop, komputer, dan lain sebagainya. Seringkali kita bertanya seperti itu, bagaimana itu dibuat, bagaimana kemudian itu dirancang, bagaimana data-data ini bisa kita baca atau bahkan mungkin bisa kita ubah. How it's work. Bagaimana itu kemudian bekerja? Sedikit saya jelaskan di sini. Ketika seseorang mengakses sebuah komputer, ya kita bisa sebut itu sebagai user. Kemudian user akan mengakses website yang dibuka menggunakan web browser. Nah, di sini web browser gunanya adalah untuk mengakses atau membuka halaman website yang ada. Seorang user ketika akan mengakses sebuah website, maka user akan menuliskan alamat URL dari sebuah web yang ingin diaksesnya. Kemudian setelah itu, si web browser atau di sini sebagai komputer klien akan mengirimkan HTTP request ke server. Nah, di server inilah kemudian server akan memilah dan memilih file mana sih yang di-request oleh si klien. Selanjutnya kalau sudah ketemu, entah itu mungkin file pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, selanjutnya server akan mengirimkan kembali datanya dengan menggunakan HTTP response kepada web browser. And then web browser kemudian akan mendisplay dan user kemudian akan mendapatkan informasi itu. Begitulah cara sebuah website bekerja. Selanjutnya kita sedikit kembali lagi mengulas mengenai web statis dan web dinamis. Di semester sebelumnya teman-teman sudah membuat dan berhasil meng-create sebuah web statis. Dan kali ini kita akan lanjutkan dengan web dinamis. Tapi kembali lagi kita segarkan ingatan teman-teman, apa sih web statis dan web dinamis itu? Static website and dynamic website. Kalau kemarin teman-teman buat, ya sudah tampilan front end di sisi klien atau browser. Klien hanya bisa membaca dan kemudian mungkin mengakses halaman-halaman yang ada tanpa bisa menginputkan data, mengubah data, apalagi menghapus data. File-file itu bisa diletakkan di server sih, gitu. Tetapi lagi-lagi datanya hanya ada di sisi klien. Itulah static website, yang datanya memang tidak bisa diubah oleh si usernya. Sementara kalau dynamic website, ya datanya ini dinamis. User bisa melakukan manipulasi data, entah itu dengan menginputkan data, atau mungkin mengupdate data, mendelete data, dan lain sebagainya. Nah, di sini cara kerjanya adalah ada komputer klien yang biasanya diakses oleh user. User akan mengakses server, mengakses halaman-halaman web yang ada di server. Akan tetapi ingat, tadi datanya adalah dinamis, maka data-data itu akan diletakkan di mana? Datanya tetap diletakkan di server. Tapi untuk menampung atau menempatkan data, kita membutuhkan yang namanya database. Jadi, database di sini gunanya adalah untuk menampung data. Oke. So, gimana nih? Selanjutnya, how it's work lagi. Sehingga seperti ini. Kalau tadinya hanya user kemudian mengetikkan URL ke klien, kemudian klien akan mengirimkan request, ada HTTP response, kemudian kembali lagi ke user. Kali ini ada data yang akan kita olah, ada data yang akan ditampilkan, ada data yang bisa dimanipulasi. So, bagaimana data itu diletakkan? Nah, di sini, kalau teman-teman lihat di sini ada garis kuning
yang memisahkan antara sisi atas dan sisi bawah. Nah, di atas inilah sisi klien atau sisi front end-nya. Sementara yang ada di bawah ini adalah sisi server. Kalau kita tampakkan seperti ini, mungkin teman-teman pernah melihatnya, yang di atas ini adalah front end. Sementara yang sisi bawah ini adalah back end. Yang atas bisa dilihat oleh user. Dan ini sudah teman-teman lakukan di semester kemarin dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan kali ini yang akan kita pelajari adalah yang ada di dalam permukaan laut. Kalau kita bisa bilang seperti itu. Ada PHP, ada MySQL, dan mungkin ada framework yang lain. Server-side and client-side scripting. Lagi-lagi client-side ini sudah teman-teman buat di semester kemarin. Dan kali ini sisi server side lah yang akan kita pelajari. Ada yang namanya PHP dan ada yang namanya database. Selanjutnya bagaimana? Apa yang harus kita siapkan? Apa yang kemudian harus kita gunakan ketika kita akan membangun sebuah website dinamis? Yang pertama, kita harus menyiapkan yang namanya web server. Web server itu apa? Web server itu adalah server yang akan memberikan service kepada klien yang meminta informasi terkait dengan web. Kalau tadi di slide sebelumnya, user akan meminta ke server. User itu tidak bisa serta-merta minta, tetapi harus ada sesuatu yang mengantarkan. Nah, web server inilah yang nantinya bertugas akan memberikan service kepada klien yang meminta informasi terkait dengan web. Sehingga ketika kita mau membuat sebuah website dinamis, ya kita harus menyiapkan sebuah web server. Selanjutnya, di sini ada web server populer. Ada banyak sebetulnya teman-teman. Ada Apache, ada Microsoft, Sun, Nginx, Google, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang namanya Apache. Selanjutnya apalagi? Kalau sebelumnya kita bahas mengenai web server, selanjutnya kita mau membahas mengenai server-side scripting. Scripting apa sih yang biasa digunakan di sisi server? The most popular server-side programming language in 2020. Ada Python, yang biasanya digunakan untuk AI dan machine learning. Kemudian Java, the best programming language for server-side back-end development. Ada Node, ada Cypress, PHP, Kotlin, Ruby, dan Golang. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kapan kita menggunakan Java, kapan kita menggunakan Node, Cypress, mungkin PHP, Kotlin, Ruby, dan Golang. Nah, di sini kalau teman-teman baca, the best server-side web development language. Ketika kita mau mencoba untuk membuat atau membangun sebuah server-side website, so kali ini kita akan menggunakan PHP. Meskipun yang lain juga bisa kita gunakan sih, cuma untuk lebih optimal dan lebih mudah, kita akan menggunakan yang namanya PHP. Oke, selanjutnya, apa sih PHP itu? PHP itu kepanjangannya adalah Hypertext Preprocessor, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dirancang untuk membangun aplikasi web. Jadi, ini salah satu bahasa pemrograman. Salah satu bahasa pemrograman yang dirancang untuk membangun aplikasi web, yang berarti ada banyak yang lain. PHP ini nantinya akan ditempatkan di dalam server, ingat ya, akan ditempatkan di dalam server dan diproses di server. So, PHP ini adalah server-side scripting. PHP merupakan, nah ini dia, PHP merupakan server-side scripting yang biasanya menyatu dengan kode HTML sehingga akan terbentuk sebuah website yang dinamis. Nah, kalau kemarin teman-teman membuat sebuah halaman website dengan menggunakan HTML, menggunakan CSS, menggunakan JavaScript, ini adalah di sisi klien saja. Ya sudah, tampilan saja. Nah, PHP ini harus digunakan atau harus disatukan dengan kode HTML tadi. Kenapa? Supaya secara tampilan itu tetap ditampilkan oleh si HTML dengan bantuan CSS dan JavaScript. Sementara untuk data-datanya yang berada di sisi server tadi, itu akan bisa diambil dan kemudian ditampilkan di halaman browser. Why PHP? Kenapa harus PHP? Karena PHP itu cepat. Cukup cepat untuk digunakan gitu ya, performanya bagus. PHP itu free.
Kemudian PHP itu mudah dipelajari, sehingga banyak sekali forum-forum yang memang sudah membahas itu. Selanjutnya, PHP itu multi-platform, bisa digunakan di beberapa device. Nah, karena mudah dipelajari, banyak yang menggunakan, pada akhirnya dukungan technical support-nya juga banyak. Nah, ini tadi banyak komunitas PHP, dan selanjutnya PHP itu aman. Nah, hal lain yang perlu kita pelajari di sini ada MySQL. MySQL berarti kita ngomongin yang namanya database atau tempat untuk meletakkan data tadi. Nah, di sini keterangannya MySQL merupakan aplikasi database server yang sering digunakan bersama dengan PHP. Mereka itu sudah sering bersama, bersahabat bagai kepompong gitu ya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui adalah SQL atau Structured Query Language. Apa sih? Apa bedanya dengan MySQL? Kalau MySQL tadi adalah aplikasi database server, sementara SQL adalah Structured Query Language-nya. Merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. Hati-hati, ada bedanya begitu ya. Kemudian MySQL sendiri itu dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya. MySQL dapat digunakan untuk menambahkan data, mengubah, dan menghapus data yang ada di dalam database. Sehingga kalau di sini kita ngomongin misal ini ada server. Di dalam server itu ada, ibaratnya di sini, ini letak dari file-file PHP. Kemudian di sini, di dalam server juga ada DBase-nya. So, PHP dan database tadi sama-sama diletakkan di server. Hanya saja tempatnya berbeda dan itu akan kita bahas nanti. Ya, ini dia XAMPP. XAMPP itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi. XAMPP terdiri dari web server Apache, database MySQL, itu dulu, tapi kalau sekarang MariaDB begitu ya, dan modul PHP atau penerjemah bahasa yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. Jadi XAMPP di sini ini adalah A-nya Apache, M-nya MariaDB, PHP dan Perl. Nah, fungsinya apa nih fungsinya? Fungsi dari XAMPP itu adalah sebagai server lokal yang digunakan untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. So, maksudnya gimana? Maksudnya, dengan kita menginstal XAMPP, kita akan menciptakan atau membuat server lokal di komputer kita masing-masing. So, sebelum nanti teman-teman membuat sebuah file PHP, yang perlu teman-teman lakukan adalah menginstal terlebih dahulu si XAMPP-nya ini, yang bertugas sebagai web server. Ibaratnya, kita menciptakan sebuah web server di komputer lokal kita masing-masing. Dan selanjutnya, kita akan bahas di LMS kita, di UAS kita. Demikian, terima kasih.